Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membahas aplikasi sistem informasi akuntansi dalam elektronik bisnis yang diampu oleh Ibu Yuha. Kelompok 1 disusun oleh saya sendiri, Frida Maria Agustina, rekan saya Selvi Setiawati, dan untuk kelas sore nanti akan dibahas oleh Regita Dwi Marini. Pengertian sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengolah, menganalisa, dan mengkomunikasikan informasi finansial dengan pengambilan keputusan yang relevan bagi pihak luar perusahaan. Dan pihak ekstern juga merupakan rangkaian pengkoordinasian sumber daya seperti data, materials, equipment, suppliers, personal, and funds untuk mengkonversi input berupa data ekonomi menjadi keluaran berupa informasi keuangan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan bisnis suatu entitas dan menyediakan informasi akuntansi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Pengertian sistem informasi elektronik bisnis. Sistem informasi elektronik bisnis adalah sistem yang besar dan kompleks sehingga perlu membuat model guna menggambarkan dan mengkomunikasikan secara sederhana rancangan sistem yang dibuat untuk ditujukan kepada pengelola perusahaan. Sejarah elektronik bisnis. E-bisnis diturunkan dari istilah seperti email dan e-commerce, yaitu bisnis di internet. E-bisnis adalah istilah yang lebih umum dari e-commerce karena tidak hanya mengarah pada aktivitas membeli dan menjual, melainkan pula melayani konsumen dan bekerja sama dengan rekan-rekan bisnis lainnya, atau dengan kata lain, e-bisnis merupakan interaksi dengan rekan-rekan bisnis. Fenomena e-bisnis telah menjadi tren yang mewarnai aktivitas bisnis baik di negara maju maupun di negara berkembang. Konsep e-bisnis berkembang karena kemajuan teknologi informasi, dan e-bisnis ini dianggap sebagai paradigma baru sebagai kunci sukses perusahaan di era informasi dan di era yang akan masa datang. Sistem informasi akuntansi dalam e-commerce. Kegiatan e-commerce ini merupakan aplikasi dan penerapan dari e-bisnis yang berhubungan dengan transaksi komersial. Contohnya seperti transfer dana secara elektronik, SCM atau Supply Chain Management, pertukaran data elektronik atau Electronic Data Interchange, pemasaran online atau e-pemasaran, dan pemrosesan transaksi online atau online transaction processing. Sistem informasi akuntansi dalam e-commerce. Jaringan di internet digunakan untuk mengirim informasi ke seluruh pengguna internet di berbagai belahan dunia selama 24 jam. Karena melibatkan client service, yaitu program sistem robot yang menjalankan beberapa komputer secara konstan dan mengelola informasi yang dibutuhkan oleh pengguna aplikasi e-commerce. Sistem informasi akuntansi dalam e-commerce melalui pemanfaatan teknologi e-bisnis sekarang ini telah berkembang. Hal-hal ini disebabkan oleh apa aja sih? Hal ini disebabkan oleh seperti infrastruktur yang ada saat ini sudah memadai, ketersediaan pekerja yang ahli tentang teknologi informasi atau IT, keterlibatan lembaga keuangan atau perbankan kurang akibat peningkatan pengetahuan dan tingkat pendidikan pengguna atau user. Kini saatnya sistem informasi akuntansi mengadopsi IT di era elektronik yang ditandai dengan menjamurnya kegiatan usaha antara lain e-bisnis, e-commerce, e-ekonomi, e-university, e-government, e-entertainment, e-service, dan masih banyak lagi istilah sejenis lainnya. Menurut pendapat Budi Laksono, audit EDP adalah suatu proses mengumpulkan data dan menilai bukti untuk menentukan apakah sistem komputer mampu mengamankan aset, memelihara kebenaran data, mampu mencapai tujuan organisasi perusahaan secara efektif, dan menggunakan aset perusahaan secara hemat. Penerapan teknologi informasi untuk mendukung operasional sebuah organisasi atau organisasi memberi dampak yang sangat besar terhadap kinerja organisasi. Semakin besar ketergantungan suatu organisasi, semakin besar pula kerugian yang akan dihadapi organisasi tersebut bila terjadi kegagalan sistem informasinya. Bentuk kegagalan fungsi sistem informasi ini dapat beraneka ragam, mulai dari kegagalan sistem kelistrikan, serangan hacker,
virus, pencurian data, bencana alam, sampai dengan adanya serangan teroris. Apa sih fungsi e-bisnis itu? Fungsi e-bisnis yaitu untuk mensupport bagian dari marketing, produksi, accounting, finance, dan human resource management. Proses transaksi online memegang peranan yang sangat penting pada e-bisnis. Kegunaan aplikasi sistem informasi akuntansi e-bisnis. Sebagai pemilik perusahaan atau orang yang bertanggung jawab terhadap sistem informasi akuntansi, kita harus tahu bagaimana cara penggunaan sistem informasi akuntansi ini. Struktur database untuk menyimpan segala informasi akuntansi harus dimiliki oleh sistem ini. Struktur database ini biasanya diprogram dengan bahasa QWERTY yang memungkinkan untuk dapat mengedit atau menyesuaikan dengan data tersebut. Sistem informasi akuntansi biasanya menggunakan platform yang memiliki tingkat pengamanan tinggi agar terhindar dari virus, peretas, dan gangguan eksternal lain yang berusaha mencuri informasi keuangan perusahaan. Kita juga membutuhkan suatu kebijakan dan prosedur dapat ditempatkan di dalam sistem untuk memastikan bahwa pelanggan, vendor, dan informasi bisnis yang sensitif bisa tetap aman. Strategi merancang sistem informasi e-bisnis. Perusahaan e-bisnis perlu merancang sebuah strategi yang akan diimplementasikan dalam bentuk sistem informasi e-bisnis. Strategi itu tidak hanya berupa strategi bisnis, melainkan juga melibatkan strategi teknologi informasi, karena sistem e-bisnis dibangun dengan tumpuan teknologi tersebut. Strategi perlu disusun dengan cermat untuk menjawab tantangan bisnis seperti kompetitor pada satu jenjang atau kompetitor kecil lainnya, produk-produk substitusi, dan tuntutan konsumen. Strategi juga berfungsi untuk mengelola sumber daya yang terbatas jumlahnya guna memperoleh laba. Sistem informasi e-bisnis yang dibangun harus terdefinisi dengan jelas dan terinci tentang model bisnis yang akan diterapkan, alur pergerakan informasi, jenis dan model informasi yang dibutuhkan, serta menentukan hak akses informasi. Strategi meliputi penentuan perangkat keras dan perangkat lunak baik sistem dan aplikasinya. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yaitu Selvi Setiawati. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya Selvi Setiawati dari Prodi Akuntansi Reguler C. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi aplikasi sistem informasi dalam bisnis yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya yaitu Frida Amalia Agustina. Materi selanjutnya adalah strategi e-bisnis itu sendiri, yaitu yang pertama, fokus produk-produk yang dijual di internet harus menjadi bagian yang fokus dari masing-masing manajer produk. Yang kedua, banner berupa teks karena responnya yang diperoleh dari banner berupa teks jauh lebih tinggi dari banner berupa gambar. Yang ketiga, ciptakan dua level afiliasi memiliki distributor penjualan utama dan agen penjualan kedua yang membantu menjual produk atau bisnis. Yang keempat, manfaatkan kekuatan email, dan email itu adalah aktivitas pertama yang paling banyak digunakan di internet, maka pemasaran dapat dilakukan melalui email atas dasar persetujuan. Yang kelima, menulis artikel. Kebanyakan penjual adalah hasil dari proses edukasi atau sosialisasi, sehingga produk dapat dipasarkan melalui tulisan-tulisan yang informatif. Yang keenam, komunikasi instan. Terus mengikuti perkembangan dari calon pembeli atau pelanggan tetap untuk menjaga kepercayaan dengan cara komunikasi langsung. Dan yang ketujuh, lakukan e-marketing. Sediakan sebagian waktu untuk pemasaran secara online. Selanjutnya ada model e-bisnis. Model e-bisnis ini terbagi menjadi dua, yaitu B2C dan B2B. B2C itu adalah business to customer, interaksi yang dimungkinkan oleh teknologi antara individu dan organisasi. B2C dapat diartikan sebagai jenis perdagangan elektronik di mana ada sebuah perusahaan atau bisnis yang melakukan penjualan langsung barang-barangnya kepada pembeli atau customer. Kesuksesan dari B2C pada dasarnya dikarenakan faktor penawaran barang, kualitas tinggi dengan harga murah, dan banyak pula dikarenakan pemberian layanan kepada konsumen yang cukup baik.
Yang kedua, ada B2B. B2B itu adalah business to business. Bisnis yang dilakukan sebuah perusahaan dengan perusahaan lain antara perusahaan, baik itu perusahaan yang bergerak pada bidang industri yang sama ataupun berbeda dengan menggunakan media internet. B2B biasa dilakukan untuk menghemat biaya transaksi. Sebagai contoh, perusahaan A ingin memesan sejumlah unit komputer pada perusahaan B, maka perusahaan A dapat mengakses situs resmi perusahaan B dan menuliskan pesanannya. Perusahaan B yang mendapatkan pesan pemesanan barang tersebut akan mengirimkan barang yang dimaksud. Lalu, ada jenis-jenis aplikasi sistem informasi dalam e-bisnis. Yang pertama, Customer Relationship Management atau CRM. Sistem kustomisasi real-time yang memanajemen customer dan melakukan personalisasi produk dan service berdasarkan keinginan customer atau menyangkut hubungan antara perusahaan dengan konsumen. Yang kedua, Enterprise Resource Planning. Sistem informasi pendukung e-bisnis yang menyediakan berbagai macam kebutuhan seperti supply, CRM, marketing, warehouse, shipping, dan payment, serta mampu melakukan otomatisasi proses bisnis. Yang ketiga, Enterprise Application Program merupakan konsep integrasi berbagai proses bisnis dengan memperbolehkan mereka saling bertukar data berbasis message. Yang keempat, Supply Chain Management. Manajemen rantai supply secara otomatis terkomputerisasi. SCM menyangkut hubungan antara perusahaan dengan supplier. Yang kelima, Selling Chain Management, sebuah kerangka aplikasi yang bisa membantu menjual sesuatu lebih baik dan lebih efektif. Jadi, aplikasi sistem informasi dalam e-bisnis itu sangat membantu untuk penjualan dan berbagai macam seperti shipping dan payment. Lalu untuk penerapan e-bisnis di Indonesia ini, pada perusahaan-perusahaan diaplikasikan dalam beberapa sistem yang meliputi sistem fungsi bisnis atau fungsional business system yang terdiri dari sistem marketing, sistem sumber daya manusia, sistem manajemen keuangan, sistem akuntansi, dan sistem manufaktur, sistem kerjasama perusahaan, enterprise collaboration system, integrasi aplikasi perusahaan, enterprise application integration, dan sistem transaksi, transaction processing system. Lalu, ada sistem informasi akuntansi dalam mengendalikan e-bisnis. Berdasarkan gambar di samping, sistem informasi akuntansi dalam mengendalikan e-bisnis, maka hal-hal yang diperlukan dalam mengendalikan bisnis online terdiri dari pengendalian audit electronic data processing atau EDP, pengendalian sistem online dan pengendalian aplikasi. Jadi, dari pengendalian ini masuk ke pengendalian audit EDP, lalu ke pengendalian fisik. Dan juga ada pengendalian online, pengendalian aplikasi, yang di situ udah terangkai jadi satu untuk mengendalikan e-bisnis itu sendiri. Lalu untuk pengendalian audit electronic data processing, audit EDP, pengendalian bisnis online melalui pengendalian fisik, yakni audit fisik aplikasi yang digunakan sebab aplikasi atau software online terhubung dengan para supplier dan pelanggan secara online dalam proses aktivitas bisnis online. Ruang lingkup audit EDP antara lain pengembangan sistem pengelolaan layanan teknologi informasi, operasionalisasi teknologi informasi, server, dan infrastruktur. Dan untuk pengendalian sistem online terdiri dari pengendalian masukan dalam sistem online untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa transaksi di-entry ke terminal yang semestinya. Di-entry dengan cermat, data yang di-entry telah diklasifikasikan dengan benar pada nilai transaksi yang sah atau valid. Data yang tidak sah atau invalid tidak di-entry pada saat transaksi. Transaksi tidak di-entry lebih dari sekali, dan data yang di-entry tidak hilang selama transaksi berlangsung. Dan yang B, pengendalian pengelolaan pada sistem online.
Pengendalian ini didesain untuk memberikan keyakinan bahwa hasil perhitungan telah diprogram dengan benar. Jadi untuk sistem informasi akuntansi dalam mengendalikan bisnis ini dijamin efektif dan efisien. Lalu apa keunggulan kompetitif sistem informasi itu sendiri? Keunggulannya dalam mengimplementasikan konsep e-bisnis terlihat jelas bahwa meraih keunggulan kompetitif jauh lebih mudah dibandingkan mempertahankannya. Secara teoritis, hal tersebut dapat dijelaskan karena adanya karakteristik sebagai berikut. Pada level operasional, yang terjadi dalam e-bisnis adalah restrukturisasi dan redistribusi dari bit-bit digital atau digital management, sehingga mudah sekali bagi perusahaan untuk meniru model bisnis dari perusahaan lain yang telah sukses. Berbeda dengan bisnis konvensional di mana biasanya sebuah kantor beroperasi 8 jam sehari di dalam bisnis. Perusahaan harus mampu melayani pelanggan selama 7 hari seminggu dan 24 jam per hari. Karena jika tidak, maka dengan mudah kompetitor akan menyaingi perusahaan terkait. Jadi, beberapa teori keunggulan kompetitif di dunia maya menganjurkan agar paling tidak 7 aspek harus menjadi perhatian dari sebuah perusahaan, yaitu masing-masing ada customer service and price, quality, fulfillment time, agility, time to market, dan market reach. Lalu, aplikasi accounting juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Sebenarnya dengan menggunakan aplikasi accounting ada banyak manfaat yang bisa diambil. Salah satunya adalah perhitungan keuangan yang akurat. Aplikasi akuntansi meminimalisir adanya human error dan data yang hilang karena setiap perhitungan transaksi tercatat dengan baik. Jadi sangat berguna untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia ini untuk menggunakan aplikasi accounting untuk mencatat semua pendapatan, pengeluaran, dan berbagai macam data keuangan dari perusahaan itu. Untuk keunggulan aplikasi sistem informasi akuntansi e-bisnis itu ada pantauan data real time. Dengan aplikasi akuntansi, data bisa Anda akses secara real time dan secara akurat, sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam proses akuntansi. Lalu ada atur sesuai kebutuhan. Adanya aplikasi accounting yang memiliki banyak fitur bisa menjadi keuntungan untuk perusahaan. Salah satunya adalah menggunakan aplikasi akuntansi sesuai dengan kebutuhan perusahaan Anda. Lalu mengatur pengeluaran perusahaan. Jadi aplikasi accounting bisa menjadi reminder yang tepat untuk pengeluaran perusahaan karena setiap data transaksi ditulis secara real time. Jadi Anda bisa mengawasi setiap data transaksi tersebut. Lalu untuk kelemahannya sendiri, aplikasi sistem informasi ini sebenarnya tidak terlalu banyak karena perusahaan-perusahaan pasti lebih diuntungkan dengan adanya aplikasi sistem informasi ini karena lebih cepat dan lebih efektif. Lalu hasil dari data-data tersebut juga sangat akurat, tapi tidak untuk semua perusahaan. Terkadang terlalu ribet untuk generasi tua. Beberapa perusahaan, terutama yang memiliki banyak pekerja dengan usia yang cukup tua, merasakan bahwa beberapa aplikasi accounting adalah hal yang ribet atau menyusahkan. Untuk harganya cukup mahal, beberapa aplikasi akuntansi memang memiliki harga yang cukup mahal karena fitur yang mereka buat memenuhi hampir semua kebutuhan perusahaan. Sayangnya harga tersebut dianggap terlalu mahal untuk menggantikan posisi akuntan. Rawan mengalami kesalahan sistem. Ada kalanya sebuah aplikasi mengalami kesalahan sistem. Meskipun hal ini jarang terjadi, tetapi pertimbangan akan kesalahan sistem ini merupakan alasan yang bisa digunakan mengingat aplikasi akuntansi juga tidak sepenuhnya luput dari kesalahan sistem. Jadi semua itu tergantung dari perusahaan di Indonesia. Tetapi untuk perusahaan-perusahaan yang menengah ke atas pasti akan memakai aplikasi ini karena untuk mengurangi human error. Baik, sekian materi aplikasi sistem informasi akuntansi dalam bisnis yang kami jelaskan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga dapat membantu teman-teman untuk
menambah wawasan tentang aplikasi sistem informasi akuntansi dalam bisnis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.